Assalamualaikum Taretan, jumpa lagi di video Umi. Hai bunda hebat semuanya, berema kapere, manter paring kasihatan, serta kaberkaten. Hai bunda hebat semuanya, jumpa lagi di video Umi. Nah, video kali ini adalah requestan dari channel Mami Review. Nah, di sini Mami Review bertanya nih, bagaimana cara mengatur gaji 4 juta dengan anak 4. Alhamdulillah ya, gaji dari suami Mami di sini lumayan besar ya. Menurut Umi, gaji 4 juta itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini gaji Mami di sini itu ada 4 juta dan ada anak 4 orang. Yang pertama itu dewasa dan yang kedua juga dewasa. Berarti ada 2 orang anak yang sudah dewasa. Nah, dewasa di sini tidak dijelaskan nih dia itu sekolah atau bagaimana ya. Intinya dewasa gitu. Dan yang ketiga, anak nomor 3-nya itu berumur 7 tahun dan yang keempat berumur 3 tahun dan masih pampers dan susu yang tiap bulannya wajib menghabiskan anggaran sebesar 600.000. Ditambah lagi Mami Review di sini memiliki arisan per bulannya senilai 450.000. Dan di sini nih pertanyaannya, bagaimana cara mengaturnya supaya bisa nabung dan juga memberikan untuk orang tua. Ya, intinya sedikit memberi di tiap bulannya ya. Oke, lanjut saja nih untuk rinciannya. Seperti biasa, untuk video pertama Umi buatkan tabel dulu seperti ini. Tabelnya di sini adalah tabel buku kas yang biasa Umi rincikan di video-video sebelumnya. Yang nggak mau pakai buku kas terserah, nggak masalah. Di sini opsional, enak-enaknya aja gitulah. Dan yang pertama yaitu gaji suami. Gaji suami dari Mami Review di sini yaitu sebesar 4 juta. Kita tuliskan di awal ya. Selanjutnya untuk hal yang tidak bisa Umi pungkiri untuk di awal yaitu mengeluarkan anggaran untuk zakat. Nah, zakat di sini menurut Umi penting ya. Yang dimana zakat dari 4 juta sebesar 100.000. Dan selanjutnya yang wajib dibayarkan per bulannya yang pertama itu adalah arisan sebesar 450.000 dan juga anggaran untuk bayi yang tidak bisa dipungkiri dan harus di tiap bulannya sebesar 600.000, susu dan popok. Dan selanjutnya lagi ini Umi akan coba anggarkan untuk uang saku anak sekolah yang berumur 7 tahun dan juga dewasa 2 orang. Nah, untuk dewasa 2 orang ini Umi kurang tahu nih ya, dia itu sekolah SMA kah atau kuliah kah, kurang tahu. Intinya Umi akan memberikan anggaran untuk uang saku untuk 2 orang dewasa di sini sebesar 10.000 per anak. Nah, 10.000 per anak di sini kalau tiap bulannya akan menghasilkan senilai 480.000. Jadi tiap minggunya kan ada 6 hari tuh dan sebulan ada 4 minggu. Jadi totalnya senilai 480.000. Dan untuk anak umur 7 tahun uang sakunya sebesar 5.000. Nah, 5.000 di sini dikalikan seminggu, lanjut dikalikan dalam sebulan senilai 120.000. Umur 7 tahun dengan uang saku 5.000 itu sudah lumayan. Tapi kalau Umi sendiri, untuk anak Umi sendiri umur 7 tahun itu Umi memberikan uang saku 2.000 atau enggak 3.000 aja gitu cukup. Tapi di sini balik lagi ya, kalau memang 5.000 ini kebanyakan atau malah kurang, silakan dirincikan kembali sesuai dengan keinginan bunda-bunda semuanya. Nah, untuk biaya sekolah dan juga bensin suami, di sini Umi alokasikan total semuanya sebesar 1 juta. Umi kurang tahu nih berapa anggaran biaya sekolah untuk umur 7 tahun atau yang dewasa ini masih sekolah kah atau bagaimana, Umi kurang tahu juga. Nah, di sini Umi anggarkan total saja sebesar 1 juta termasuk dari uang bensin suami. Dan untuk bensin suami di sini kembali lagi disesuaikan lagi sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada uang beras. Uang beras wajib tiap bulannya Umi coba anggarkan 300.000 karena di sini ada dewasa 2 orang, anak umur 7 tahun dan 3 tahun serta bapak dan ibu sebesar 300.000 ya.
Dan untuk kebutuhan dapur Umi coba rincikan 200.000. 200.000 itu ya lumayan untuk pokok-pokok barang dapur yang di rumah saja. Dan untuk peralatan cuci mandi, cuci baju, cuci piring, dan untuk keperluan mandi, odol, sampo, itu juga totalnya 200.000. Untuk PLN dan PDAM Umi coba ambil tengahnya juga, karena di sini kan ada dewasa 2, mungkin ada kebutuhan lainnya atau apakah gitu. Untuk kebutuhan listrik Umi coba anggarkan 250.000. Dan selanjutnya untuk belanja ke pasar yang tiap bulannya Umi coba irit-iritkan lagi nih 200.000 untuk semuanya, sehingga tiap bulan ada 4 kali ke pasar, totalnya 800.000. Nah, di sini bisa disesuaikan nih berapa anggaran yang dibutuhkan. Di sini Umi oret-oretkan di sini juga opsional juga, bagi yang nggak cocok silahkan diperbaiki. Intinya untuk kebutuhannya itu rinciannya itu seperti ini, dan untuk angka-angka dan total-totalnya silahkan ditotal kembali ya Bun. Nah, di sini menghasilkan sisa saldo dari semuanya ini dengan gaji 4 juta, pengeluaran yang seperti ini itu akan menghasilkan sisa sebesar 100.000. 100.000 sisanya. Wow, dikit ya dikit, karena kebutuhannya ya lumayan banyak. 4 juta menurut Umi itu sudah besar, tapi kalau dilihat dari kebutuhannya juga kayaknya seimbang ya. Nah, di sini untuk tabung bagaimana nih, dari Mami Review tadi juga nanya bagaimana cara menabung. Nah, untuk nabungnya di sini Umi juga gak menyarankan untuk menabung lagi. Karena apa? Di sini tuh sudah ada arisan sebesar 450.000. Nah, arisan di sini biasanya itu memang kalau Umi pribadi arisan itu untuk dianggarkan sebagai tabungan. Karena apa? Karena biasanya sih ya, kalau arisan itu kebanyakan yang ikut arisan karena tidak bisa nabung di rumah. Jadi kalau nabung di rumah itu bisa diambil atau enggak disiplin atau gimana ya, salah satunya ya lewat arisan ini. Kalau arisan kan tiap bulan wajib tuh kita nyetorkan ke ketua arisan, dan ketika kita dapet nanti hasilnya bakal langsung full gitu loh. Jadi menurut Umi arisan itu sama dengan nabung. Jadi untuk Mami Review, tabungannya itu adalah uang arisan yang diberikan per bulannya. Kurang tahu lagi ya kalau arisannya barang, tapi walaupun bentuknya barang atau apapun itu ya itu tetap tabungan. Intinya arisan itu menurut Umi bermanfaat, tapi balik lagi kalau yang mampu untuk ikut arisan. Kalau yang nggak mampu ikut arisan ya nabung aja di rumah lah sebisa mungkin yang bisa kita tabung. Dan selanjutnya bagaimana nih cara kita memberikan orang tua dengan sisa 100.000 ini. Nah, untuk Umi pribadi sendiri, pengalaman Umi yang Umi pakai saat ini, untuk Umi sendiri biasanya 100.000 sisa di sini itu untuk orang tua itu kayaknya sedikit kurang ya. Jadi Umi berikan biasanya dari anggaran untuk zakat. Nah, zakat di sini 100.000 lumayan besar kan. Nah, kalau Umi pribadi untuk pengeluaran zakat ini biasanya Umi berikan kepada orang terdekat. Nah, orang terdekat di sini adalah orang tua, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua mertua gitu, orang tua kandung ataupun mertua. Jadi biasanya kalau Umi pribadi, Umi akan pecah 2 dan Umi akan tambahkan lagi dari sedikit sisa dari anggaran belanja. Jadi orang tua dan mertua untuk Umi samakan gitu. Biasanya kan kalau kita ngasih uangnya tuh sedikit, 100.000, 200.000 tuh kan sedikit. Biasanya Umi akan berikan sedikit oleh-oleh. Ya kita oleh-oleh apalah, atau kita berikan minyak goreng atau beras, gula, apa ya, itu kan dalam bentuk barang sudah lumayan besar gitu daripada kita ngasih uangnya sendiri. Ya itu untuk Umi ya, Umi pribadi. Silakan Bunda, silakan kreasikan sendiri bagaimana kita memberikan pada orang tua. Tapi dalam garis besar lagi, orang tua tidak mengharapkan apa yang kita berikan, tapi cukup orang tua mendengar kebahagiaan kita saja, orang tua itu sudah sangat senang daripada uang yang kita berikan. Itu ya. Dan selanjutnya nih lagi dari pengeluaran yang
Mami Review keluarkan di sini, ada sedikit pengeluaran yang sangat menguras dari semuanya, yaitu adalah anggaran susu dan popok. Nah, susu dan popok memang sangat besar nih untuk anggaran 600.000. Ya mau gimana lagi ya, untuk susu dan popok memang gak murah dan ya harganya memang segitu. Tapi Umi sarankan lagi nih untuk Bunda Mami Review di sini, untuk usia balita umur 3 tahun, cobalah dikurangi popoknya ya, dikurangi pampersnya dengan cara Bunda melatih untuk lepas pampers. Jadi latihlah untuk training toilet, jadi anak bisa sedikit belajar untuk melepas pampersnya. Dan juga untuk sufor ya sedikit dikurangi lagi lah. Kalau sufor menurut Umi ya boleh saja, cuman kita kurangi saja sedikit dan kita ajarkan untuk anak kenyang untuk makan makanan di rumah. Jadi ajak anak untuk mengkonsumsi makanan apa yang bunda-bunda buat. Ketika popok dan sufor ini sudah sedikit mengurangi atau bahkan bisa lepas dari pampers di sini, insya Allah keuangan popok di sini akan ada untuk kita buat tabungan lagi ataupun sebagai tambahan untuk memberikan pada orang tua. Jadi banyak manfaatnya nih ketika anak kita lepas dari yang namanya pampers maupun sufor. Oke, sekian saja dari Umi. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton curhatan-curhatan Umi. Sekali lagi Umi minta maaf kalau ada kata-kata atau perhitungan yang kurang tepat. Silakan di komen ya, di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.